Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita dalam ibadah online di minggu pagi ini. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita membawa kepada Tuhan. Dan saya percaya, walaupun melalui ibadah online, ada kuasa Allah yang bekerja di dalam setiap kita yang sungguh-sungguh berusaha mencari Dia. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu Tuhan, hari lepas hari dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada, boleh menikmati kasih-Mu, boleh menikmati bait-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan, itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati waktu-waktu bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami, hamba-Mu yang melayani, sebagai WL, tim musik, ada soundman, ada tim IT, kameramen. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua. Dan sungguh juga ibadah kami diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu diurapi oleh Tuhan. Dan kami percaya kami mendapat berkat-berkat yang luar biasa melalui ibadah kami pagi ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan hanya di dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita memuji Dia sungguh-sungguh dengan dari dasar hati kita. Bulan ini tema kita adalah Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita menjadi sukses dan berhasil. Kata-kata sukses bukan berarti masalah materi, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang berarti, itulah sukses yang sejati. Bahkan ketika Tuhan memanggil kita, di awan-awan yang permai Dia datang, Dia mendapati kita iman di bumi ini. Itulah sukses yang sejati. Haleluya. Hidup yang kupilih. Amin. Haleluya. Tempatku percaya dan berharap.
Kalau hidup kita andalkan Roh Kudus, percayalah. Dan jadikan Yesus sahabat kita. Hidup kita akan menjadi berhasil, dibuat sukses, dibuat menjadi berarti. Amin. Oleh karena itu, jangan pernah ragukan untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita pegang dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tak pernah kurang Tuhan. dan janji Tuhan, pasti Tuhan akan pimpin setiap langkah kehidupan kita. Bahkan dari kemuliaan sampai kemuliaan, Dia menuntun langkah kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Jangan lepaskan Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan tinggalkan Dia. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita mau naikkan pujian, pengagungan, penyembahan kepada Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah seperti Bapa kami, begitu mengasihi anak-anak-Nya. Kau jadikan biji mata-Mu Tuhan. Kau tuntun setiap langkah demi langkah. Bahkan Kau akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Rancangan-Mu yang terbaik Tuhan buat anak-anak-Mu. Itulah Tuhan kerinduan
akan janji-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita, dengan penuh iman kepada Dia. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati ku menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang
Muliakan bagian kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami selalu hormati-Mu, turut perintah-Mu Tuhan, berpegang teguh kepada janji-Mu, kepada firman-Mu, pada Roh Kudus sebagai penolong yang membimbing kehidupan anak-anak-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau akan membuat hidup anak-anak-Mu yang berharap kepadamu, yang mengandalkan Roh Kudus dalam hidupmu, akan dibuat Tuhan berhasil, menjadi berarti buat keluarga, buat gereja, buat bangsa ini Tuhan. Bapa, inilah hidup kami, inilah komitmen kami pagi ini ke dalam Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Saya serahkan kepada yang membawakan firman Tuhan hari ini. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta pimpinan-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan yang akan diberitakan bisa menguatkan, bisa memulihkan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit, memulihkan keadaan Tuhan yang mungkin hubungan yang sedang rusak. Biarlah firman ini menjadi kekuatan yang menyegarkan, membuat kami bergairah, mengubah pola pikir kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema kita bulan ini adalah Roh Kudus membuat kita sukses dan berhasil. Dan semuanya pasti suka, senang, dan mau untuk sukses dan berhasil. Minggu pertama kita sudah dibahas tentang Daniel, ya, dia sukses dan berhasil. Minggu kedua dibahas tentang Yusuf, juga sukses dan berhasil. Minggu ketiga dibahas juga tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, tentunya juga sukses dan berhasil. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi juga yang bernama Stefanus. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Tetapi kita akan mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas. Kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik,
yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokrus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan di ayat yang kelima dikatakan, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya percaya nama Stefanus tidak ditulis hanya sekedar biasa atau sekedar kebetulan saja. Dan ketika dia dipilih menjadi 7 pengurus jemaat waktu itu, saya percaya saudara itu atas pimpinan Roh Kudus. Nah, dan berhubungan dengan tema hari ini, kalau kita berbicara tentang sukses, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses itu adalah berarti beruntung, berhasil, nggak rugi, mencapai apa yang diinginkan. Kalau menurut ensiklopedi Wikipedia bebas, sukses berarti suatu kehormatan atau prestis yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seseorang dalam status sosialnya. Berarti saudara, sukses itu adalah kenaikan strata sosial. Ada level yang naik gitu. Lalu menurut dalam artikel kompas.com, sukses adalah kemampuan untuk menjalani hidup Anda sendiri sesuai keinginan Anda, melakukan apa yang paling dinikmati, dikelilingi oleh orang-orang yang Anda senangi dan Anda hormati. Saudara-saudara, semua orang menginginkan kesuksesan. Tetapi, apakah kesuksesan yang kita pikirkan, yang ada di otak kita, sama dengan apa yang ada di pikiran Tuhan lewat seorang Stefanus? Karena Stefanus juga adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau Daniel jelas kita lihat, dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Lalu Yusuf juga kita lihat, dia juga berhasil dari seorang narapidana, strata sosialnya naik, prestisnya naik, jadi Perdana Menteri, kepercayaan Firaun. Dan juga Sadrak Mesak Abednego menjadi bupati, kepala wilayah, kepala negeri. Berhasil saudara. Tetapi kalau kita melihat dari seorang Stefanus yang martir, agak terbalik. Agak aneh gitu kalau kita bilang, apanya yang berhasil? Pasti kita pikir, ya yang ada mah ini Stefanus mah mati martir, mati konyol. Enggak ada dalam otak kita, dalam pikiran kita, sukses itu martir. Pasti saya yakin. Enggak ada jemaat yang mau sukses, angkat tangan. Pasti di otak kita apa? Strata sosial kita yang naik, harta kita yang bertambah, punya jabatan yang tinggi, punya harta, disanjung, dihormati oleh orang-orang, menggapai apa yang diinginkan. Tentunya itu kan. Sukses dalam pikiran manusia umumnya adalah self-center. Pusatnya adalah diri sendiri. Yang menjadi tujuannya adalah rancangannya sendiri. Sedangkan saudara, sukses menurut Tuhan belum tentu itu. Tentunya sukses menurut Tuhan adalah Tuhan centernya, God center. Centernya adalah Yesus. Yang menjadi pusatnya, tujuannya adalah Yesus. Apa yang diinginkan Tuhan Yesus, apa yang dirancangkan Tuhan Yesus, apa yang dimau oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap orang. Apabila orang itu berhasil untuk melakukannya, mencapainya, nah orang ini di mata Tuhan sukses. Saudara-saudara,
Mungkin ada banyak pengertian kita tentang sukses. Kita bisa menciptakan sendiri apa kata sukses dan berhasil itu, saudara. Tapi dari seorang kisah Stefanus, bagi Stefanus adalah dia berhasil melakukan apa yang direncanakan. Yang menjadi senter dalam kehidupannya adalah Kristus. Hari ini, saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita itu Kristus center yang menjadi pusat dalam hidup kita, yang menjadi arahan hidup kita adalah Kristus, atau hanya kemauan kita sendiri? Saudara-saudara, kalau dalam dunia ini tujuan orang sukses adalah apa? Satu, mencapai apa yang diinginkan diri sendiri. Lalu yang kedua, menggapai keinginan lebih cepat daripada orang lain. Dan tentunya semuanya itu adalah untuk kepuasan pribadi. Tapi di mata Tuhan, dari seorang Stefanus, yang perlu dalam dirinya adalah kepuasan Tuhan. Tuhan puas melihat hidupnya Stefanus. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar. Dan Stefanus sendiri adalah berasal dari kata Yunani yang artinya adalah mahkota. Nah, kita akan melihat apakah keberhasilan Stefanus, saudara-saudara. Mari kita buka firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Dari ayat 7, demikian firman Tuhan. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda di antara orang banyak. Saya mau bilang, saudara, ini Stefanus kalau dicontohkan ke dunia yang sekarang, ini Stefanus ini hamba Tuhan besar, saudara. Kenapa? Karena ketika dia menduduki, dia adalah salah satu diaken pertama gereja. Saat itulah pertama kali ditunjuk pengurus. Ada 7 pengurus. Sebelumnya tidak ada struktur itu. Ini yang pertama. Stefanus adalah salah satu, kalau bilang, diaken gereja pertama. Dan dia, saudara, ketika dia menduduki pelayanan itu, dia nggak hanya sekedar mengisi nomor atau sekedar mengisi nama, tetapi dia kerjakan benar. Di ayat yang kelima, setelah 7 orang ini ditahbiskan, ya, ayat 6 dikatakan gini, mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar. Jadi, saudara-saudara, Stefanus, ya, dia termasuk hamba Tuhan yang berhasil. Apa keberhasilannya? Yang pertama adalah firman Allah makin tersebar. Yang kedua, jumlah murid bertambah banyak. Lalu yang ketiga, sejumlah imam menyerahkan diri, ya, bertobat terima Yesus. Lalu yang keempat, Stefanus melayani penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saya mau bilang, saudara, kalau saya mau katakan ini, Stefanus sangat berhasil sekali. Ya. Kalau mungkin dibilang dia ini hamba Tuhan besar, yang kalau sekali KKR mungkin ribuan orang bertobat. Dia nggak hanya dibilang mengadakan mujizat, tapi mujizat-mujizat. Nggak hanya mujizat-mujizat, tanda-tanda. Jadi nggak main-main nih levelnya Stefanus. Tingkat atas. Kalau dibilang hamba Tuhan, levelnya itu mungkin udah sampai surga. Luar biasa. Saya yakin belum pernah ada hamba Tuhan yang seperti ini yang saya lihat sekarang. Karena dia nggak main-main, saudara. Ini hamba Tuhan yang sangat berhasil. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Jelas firman Tuhan mengatakan di ayat yang kelima tadi. Seorang yang penuh Roh Kudus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Di ayat yang ketujuh, ayat yang kelima, Stefanus juga ditegaskan lagi. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Stefanus luar biasa.
Apa sih yang kita pelajari dari sini, saudara? Nah, saudara, dia bukanlah salah satu dari rasul. Nah, berarti Allah sanggup dan mampu bisa memakai siapa saja. Kenapa sampai muncul juga Stefanus, 7 diaken ini? Permasalahannya adalah waktu itu di ayat yang pertama dikatakan gini. Pada masa itu ketika jumlah murid bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang yang berbahasa Ibrani karena pembagian janda-janda mereka diabaikan. Jadi gereja punya masalah, saudara. Orang Kristen Yahudi berbahasa Yunani komplain sama orang Ibrani sendiri. Jadi Yahudi perantauan konflik dengan Yahudi asli yang tinggal di Yerusalem. Tentang apa? Janda-janda. Masalah sosial gitu. Ya, masalah hubungannya dengan makan dan minuman, materi. Saudara-saudara, sampai saat ini gereja tetap punya masalah. Maksud saya begini, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja di mula-mula ketika ada masalah, toh juga yang menyelesaikannya bukan hanya rasul-rasul. Bahkan rasul-rasul panggil, suruh jemaat, suruh pilih siapa dari antara jemaat untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Jadi saudaraku, saat ini seharusnya semua kita anak Tuhan, semua orang-orang percaya dapat melayani dan dapat Tuhan pakai menjadi alatnya dengan luar biasa. Nggak harus penginjil, nggak harus pendeta, apalagi rasul. Kalau dulu saja Stefanus dipakai, saat ini juga Tuhan bisa pakai ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah, anak-anak muda engkau bisa dipakai, anak-anak sekolah minggu, siapapun kita hari ini. Hanya engkau harus penuh dengan apa? Penuh dengan iman dan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, berarti setiap orang Kristen, jemaat, harusnya ambil bagian dalam melayani atau membantu permasalahan yang dihadapi oleh gereja. Saat itu gereja punya masalah tentang pembagian janda-janda, jatah sembako janda-janda. Yang turun tangan apakah rasul? Enggak. Yang ini, yang 7 ini, salah mereka dari pilihan jemaat. Jadi seharusnya juga memang begitu, saudara. Gereja kita supaya mengalami pertumbuhan yang luar biasa, semua kita yuk ambil bagian. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, yang sedang ibadah online, yuk sama-sama, saudara. Minimal Anda ambil bagian untuk masalah yang dihadapi oleh gereja kita. Minimal Anda doa. Minimal, saudara. Kita nggak bisa nggak ambil bagian. Karena sudah tugas kita sebagai orang percaya. Kita harus ambil bagian. Karena kita adalah bagian dari Kristus. Kalau Kristus adalah pusatnya hidup kita. Yang ketiga, gereja akan mengalami kemajuan jika seluruhnya ambil bagian dalam perkembangan gereja. Seluruhnya siapa? Ya semuanya orang ambil bagian. Mulai dari yang terkecil, nggak harus hal besar. Beban yang bisa Anda tanggung saja. Nggak semua orang bisa jadi tangan. Nggak semua orang bisa jadi kelingking. Nggak harus semua jadi jempol. Nggak harus semua jadi telunjuk. Ada yang mungkin harus kelingking, ada yang harus jadi jari manis, ada yang jadi tengah, ada yang jadi telunjuk, ada yang jempol, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kuping. Semua, saudara, ambillah. Engkau yang bisa melakukan banyak, jangan engkau sombong, merasa engkau paling berjasa. Jangan, saudara. Memang mungkin engkau ada di posisi yang memang, ya, di tubuh Kristus engkau memang posisi itu. Tapi juga bukan berarti orang yang melakukan kecil, mungkin dia hanya kelingking, ya, yang bisa hanya melakukan hal yang kecil kelihatannya lemah. Lalu kita pikir dia nggak berfungsi, nggak juga. Memang itulah fungsinya. Mungkin dia hanya bisa melakukan hal yang kecil dan sama upahnya, saudara. Karena seluruh tubuh Kristus tidak ada yang nggak penting. Semua penting. Dari yang bagian terkecil sampai bagian yang terbesar. Dari bagian yang nggak penting sampai bagian yang menurut kita penting. Dari bagian yang terlihat sampai bagian yang nggak terlihat. Semuanya itu sangat penting.
Jadi kita sebagai tubuh Kristus, jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri, merasa paling berjasa, merasa paling hebat. Jangan, saudara. Semua kita di mata Tuhan posisinya sama. Supaya apa? Terjadi kemajuan. Semuanya adalah untuk Kristus. Engkau yang bekerja, engkau yang berkorban, engkau memberi waktu, tenaga, pikiran. Karena itu untuk Kristus, ya udah. Memang saudaraku, nggak gampang. Yuk kita belajar dari seorang Stefanus. Dia bukan salah satu dari seorang rasul, tapi toh juga dia bisa dipakai. Lalu yang kedua, saudaraku, apa sih yang kita bisa lihat lagi dari seorang Stefanus? Stefanus itu berhasil. Yang kedua adalah Stefanus berhasil berargumentasi mengalahkan orang-orang yang menentang imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saya bilang ini, Stefanus berhasil berargumentasi mengalahkan orang-orang yang menentang imannya kepada Tuhan Yesus. Ada orang bilang gini, saudara, udahlah nggak usah berdebat. Ya, itu ada benarnya. Tapi ada kalanya juga kita memang harus debat, saudara. Ya, bahkan ada debat Kristen dengan Allah yang agama yang lain. Kalau kita lihat di sini di ayat ya pasal yang ke-6, 9 dan sampai 10 dikatakan gini, saudara. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene, Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ngapain? Bersoal jawab, argumen, debat dengan siapa? Dengan Stefanus. Tetapi ayat 10, tetapi mereka itu siapa? Orang-orang Libertini. Ya, jemaat Yahudi perantauan. Mereka tidak sanggup melawan hikmatnya Stefanus dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Saudara-saudara, yang penting begini. Nggak penting debat, ya betul. Tapi ayat ini bilang gini, dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Berdebatlah, bersoal jawablah, apalagi itu tentang iman kepada Kristus, kalau memang Roh Kudus yang mendorong engkau. Nyatakan apa yang salah, salah. Nyatakan apa yang benar, benar. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Nggak ada kompromi, saudara. Memang sama tadi, nggak harus debat, tapi kalau Roh Kudus yang dorong. Ini Stefanus, saudaraku, dia debat, ya, bersoal jawab dengan orang Libertini. Libertini ini adalah Yahudi perantauan yang masih menganut agama Yahudi, tapi sudah jadi budaknya Romawi. Jadi mereka itu nggak tinggal lagi di Yerusalem, tapi dikatakan di situ ada yang di Kirene. Kirene itu daerah Afrika, lalu Alexandria itu, ya, dan dari Kilikia, dari Asia. Jadi bukan lagi orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, tapi mereka masih menganut agama Yahudi dan dengan ketat. Dan orang-orang ini adalah budak yang sudah dibebaskan oleh Romawi. Nah, orang ini tuh bersoal jawab dengan Stefanus. Tapi saudara, dengan hikmat Tuhan, dengan dorongan Roh Kudus, dia bisa bungkam mereka. Makanya kita juga sebagai anak Tuhan, janganlah kita percaya kepada Yesus. Kepercayaan kita kepada Kristus bukanlah kepercayaan yang membabi buta. Bukan kepercayaan yang buta gitu loh, yang hanya bilang, ya percaya lalu blank, nggak ada tahu apa-apa. Kalau ditanya, kenapa engkau percaya? Cuman hanya, ya pokoknya percaya. Nggak juga begitu, saudara. Anda harus ngerti apa yang Anda percaya. Anda harus tahu, selidiki apa yang Anda percaya itu. Nanti kalau enggak, orang ngajarin bla 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 bla, ngikut lagi. Ajarin lagi nih bla 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 bla, ngikut lagi. Akhirnya ke kiri ke kanan nggak jelas. Kekristenanmu harus jelas. Penyesatan saat ini banyak terjadi. Engkau harus jadi orang Kristen yang punya argumen yang kuat. Sekalipun saya bilang, Allah memang gak semua bisa dilogikakan. Tapi ada kok, ya, semua dasar kekristenan itu ada logikanya. Dan pengajarannya benar. Jadi saudara, jadilah orang Kristen yang bijak. Engkau harus tahu siapa itu Kristus, bagaimana beriman dalam Kristus. Jangan cuma katanya. 5 tahun, 10 tahun hanya Kristen turunan.
hanya formalitas, rutinitas, nggak ngerti apa-apa tentang kekristenan, hanya agamawi. Jangan, saudara. Engkau harus bertumbuh, engkau harus kenal firman Tuhan kita Yesus lewat firman-Nya dari pengenalanmu sendiri. Gimana rasanya ikut Tuhan? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan sendiri. Jangan dari hanya kata orang. Makanya oleh karena itu nanti kau akan punya iman yang kuat. Nggak gampang digoyang kiri kanan. Apapun yang terjadi, imanmu akan tetap teguh. Mau penderitaan, badai, gelombang, apa saja pun, engkau akan kuat. Saudara-saudara, Stefanus adalah apologet yang handal. Ya. Orang-orang liberti ini tidak sanggup melawan hikmatnya. Roh yang mendorong dia, Roh Kudus, begitu luar biasa, sehingga siapapun, termasuk mungkin orang-orang yang orang Yahudi yang pintar, bisa saudara dibungkam sama dia. Nah, dan memang saudara dari penjelasannya Stefanus, dia kasih kesimpulan demikian. Kan orang Yahudi itu mereka bangga dengan bait Allah mereka. Mereka bangga dengan agama mereka. Tapi Stefanus menegur mereka bilang begini. Di ayat yang Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-51. Dikatakan begini, saudara. Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Saudara-saudara, jangan sampai agama kita seperti orang Yahudi libertini ini, saudara. Yang kita hanya bangga dengan kekristenan kita, tapi kita nggak bersunat hati, nggak bersunat telinga. Hati kita itu nggak bersih. Telinga kita suka dengar gosip, suka dengar hal-hal yang nggak baik, nggak suka dengar firman. Saya yakin Stefanus, kenapa dia begitu hikmatnya luar biasa? Dia penuh dengan Roh Kudus, tapi juga dia belajar firman. Kenapa saya katakan dia belajar firman? Karena di Kisah Rasul pasal 7 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 53, dia jelasin semua. Asal usul bangsa Israel, sampai mulai dari Abraham dipanggil, sampai Yakub, sampai dari Yusuf, Yakub ke Mesir, di Mesir tentang Musa, gimana di perjalanan, gimana Yosua, gimana lembu emas, gimana Harun, gimana perjalanan bangsa Israel. Dia hafal dari awal sampai akhir. Sampai dari zaman nenek moyangnya sampai zamannya dia. Dia bisa jelasin satu persatu. Kenapa? Pasti dia belajar, saudara. Dia belajar Taurat Tuhan. Dia belajar firman Tuhan. Hari ini, engkau sebagai orang percaya, orang Kristen, pelajarilah tentang kekristenan, saudara. Bacalah firman Alkitab yang sudah diberikan kepada kita sebagai kitab tuntunan kita. Alkitab ini, saudara. Baca. Bukan karena disuruh. Kalau engkau penuh dengan iman dan Roh Kudus, engkau mau berhasil, bacalah. Belajarlah. Maka saya percaya hikmat Tuhan akan lebih daripada hikmat dunia ini. Yang ketiga, saudara. Stefanus berhasil menghadapi aniayanya dan setia sampai mati. Wow, ini yang saudara, aduh. Dari tiga contoh pribadi, mulai di Daniel, Yusuf, dan Sadrak Meshach Abednego, nggak ada menceritakan mereka dianiaya sampai mati. Semuanya kayaknya happy ending. Tetapi Stefanus bukan happy ending, sad ending. Sedih endingnya, saudara. Miris endingnya. Banyak anak Tuhan gak mau yang kayak gini. Maunya seperti Daniel. Maunya seperti Yusuf yang berhasil jadi Perdana Menteri. Maunya seperti Sadrak Meshach dan Abednego, melewati ujian lalu diangkat. Tapi Stefanus, hamba Tuhan besar, saudara,
mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Kok bisa? Mati konyol. Kenapa saya bilang mati konyol? Coba baca. Mati konyol dalam tanda kutip. Dalam pandangan manusia dia mati konyol. Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 58. Dikatakan gini. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus sendiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku telah melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka, nah ini dia saudara, berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Ini bukannya seratusan, ribuan orang saudara, menyerbu dia. Lalu mereka menyeret dia keluar kota, diseret saudara. Enggak hanya diseret, dilempari, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang yang bernama Saulus. Wow saudara, seorang yang penuh iman, penuh Roh Kudus, berhasil dalam pelayanan, mengadakan tanda mukjizat, karakternya bagus. Apa karakternya? Hidup benar, melayani, penuh iman, mengadakan mukjizat, ya. Bahkan di Kisah Rasul pasal yang ke-7, Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-15, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka apa? Seorang malaikat. Ini kurang bersih apa? Enggak lagi, udah enggak sama sekali, sangat bersih orangnya. Sangat kudus ini orang. Benar-benar luar biasa ini orangnya. Bukan Kristen sembarangan, hidupnya enggak sama sekali bersih. Mukanya aja kayak malaikat. Tapi orang yang kayak gini saudara, diseret, dilemparin sampai mati. Dan Stefanus berhasil, dia setia sampai mati saudara. Hari ini saudaraku, engkau sebagai orang Kristen yang katanya engkau mengatakan penuh Roh Kudus, engkau penuh iman, belum kok kita sampai Stefanus saudara. Belum sampai seperti Stefanus. Belum lah, masih jauh kita saudara. Masih corona. Apakah corona sampai corona ini masih setia enggak? Apakah udah mulai memundur, mau meninggalkan Tuhan? Mulai lagi, udahlah nggak perlu Tuhan-Tuhanan, udahlah percuma. Gua ikut Tuhan, tetap aja gue dipecat di PHK. Tetap aja hidup gue susah hari ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingat saya bilang tadi, orang yang penuh dengan iman, penuh Roh Kudus, pusatnya adalah bukan diri sendiri, tapi Kristus. Kristus center, bukan self center. Yang penting bukanlah maunya, tapi maunya Tuhan. Stefanus kalau ngikutin keinginannya, nggak mau mati saudara. Buat apa dia mati? Mendingan dia tetap aja kabur, ninggalkan pelayanan. Tapi enggak saudara, Tuhan izinkan orang yang kayak gini. Kadang-kadang ada orang bilang, ikut Tuhan Yesus saja, supaya hidupmu enak, supaya hidupmu berhasil. Ya, ada benarnya. Tuhan bisa bikin berhasil, bisa. Tapi apakah semua orang yang berhasil hidupnya, apakah nggak ada anak Tuhan yang menderita? Ada, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita, Tuhan lepaskan kita dari gelombang dan badai. Kita nggak masuk di gelombang dan badai. Kadang-kadang juga Tuhan izinkan kita masuk di tengah-tengah gelombang, ombak yang besar. Lalu Tuhan redakan itu ombak, Tuhan redakan itu gelombang. Tapi kadang-kadang juga saudara, Tuhan izinkan kita masuk dalam gelombang yang besar, badai yang besar, badainya nggak reda, gelombangnya nggak reda, tetap besar. Tapi Tuhan ada di bahteramu. Tuhan ada bersama engkau, saudara. Kesimpulannya adalah hidup kita ada di tangan Tuhan. Artinya suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan memang mau engkau dijauhkan dari badai, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan engkau ada di tengah badai, puji Tuhan juga.
Tapi juga mungkin Tuhan izinkan tengah badai, lalu badainya reda. Puji Tuhan. Yang penting bukanlah badai atau nggak badai. Yang penting apakah engkau ada di tangan Tuhan. Kalau engkau ada di tangan Tuhan, maka amanlah jiwamu, saudara. Selamatlah engkau. Stefanus, ketika dia dilempari, saya percaya saudara, firman Tuhan mengatakan di Kisah Rasul 7 ayat 55. Dikatakan ketika dia mau dilemparin saudara, ya, ketika dia mau akan mati, dia menatap ke langit katanya, lalu melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, kita nggak ngerti, dan mungkin kita nggak tahu juga caranya Tuhan. Karena Tuhan tuh punya 1000 cara untuk ngebentuk kita, dan 1000 banyak rencana bagi setiap pribadi kita. Dia nggak kekurangan ide, bukan dia nggak sanggup, tapi memang dia punya rencana. Apakah Tuhan nggak sanggup melepaskan Stefanus? Sanggup, seperti Petrus, udah dibelenggu, dipasung, masuk ruang bawah tanah, cuman suruh malaikat, cuman ditepuk rantai semua putus, bisa keluar, semua terkunci, penjaga berjaga-jaga, tapi Petrus tuh keluar, melenggang kangkung, semua bisa Tuhan lakukan dan bebas. Tapi toh juga Stefanus harus mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini yang penting adalah kita berhasil sesuai rencananya Tuhan. Kalau memang itu rencana Tuhan, jalanilah. Ya. Saudara-saudara, saya mengatakan hari ini, jika engkau harus menghadapi segala sesuatu yang memang Tuhan izinkan engkau mengalaminya, alamilah, jalanilah. Jangan minta Tuhan jauhkan penderitaan itu, kesukaran itu, apa saja, tapi mintalah kekuatan kepada Tuhan supaya engkau dapat dan berhasil melewati dan menjadi pemenang. Yang keempat, saudara, Stefanus berhasil mengampuni orang yang menganiaya dan membunuhnya. Wow, saudara, ini titik yang tertinggi, puncak yang paling tertinggi menurut saya. Melebihi dari semuanya, melebihi dari keberhasilan apapun. Di ayat 58 dari pasal 7, dari 59 sampai 60 dikatakan begini. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Ketika dia diseret, ketika dia dilemparin, bayangkan saudara, nggak gampang berlaku seperti Stefanus ini. Ya, mungkin engkau sukses dalam hidupmu, mungkin engkau pelayan yang berhasil, engkau mungkin anak orang Kristen yang diberkati, tapi belum tentu kita semua hari ini yang mendengar firman ini, bahkan saya yang ngomong, belum tentu kita berhasil, saudara, seperti Stefanus ini. Pada saat ia diseret, pada saat ia dilempari, bukan dia nyangkal imannya, bukan. Tetapi ketika dia sedang diseret dan dilempari, dia berdoa, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan demikian, dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita yang ada di rumah, jemaat yang ada di rumah di mana saja kita berada yang mendengarkan firman ini, siapa yang pernah menyakiti hatimu? Siapa yang belum engkau ampuni? Ingat Stefanus, dia nggak punya salah, saudara. Dia nggak melakukan kejahatan, tetapi dia mati demi siapa? Demi Kristus. Hari ini, kalau ada di antara kita yang tidak mengampuni, suami nggak mengampuni istri, istri nggak mengampuni suami, terserah kesalahannya itu apapun, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, kalau engkau mau meniru Kristus, kalau Kristus adalah senter pusat hidupmu, engkau harus mengampuni. Bukan karena dia, bukan. Engkau mengampuni suamimu bukan karena dia, bukan. Tapi karena Kristus sudah mengampuni engkau. Bapak-bapak, engkau mengampuni istrimu bukan karena istrimu, tapi karena engkau mengasihi Kristus. Anak muda, engkau mengampuni orang tuamu, mengasihi orang tuamu.
Mengampuni sesamamu manusia. Jemaat-jemaat saling mengampuni. Bukan karena manusia, bukan sama sekali. Tapi karena Kristus sudah mengampuni engkau. Pengorbanan Kristus sama sekali gak sebanding dengan apa-apapun yang menyakiti hati kita, saudara. Mengampuni merupakan karakter yang paling mulia. Karakter yang paling tinggi. Karena segala pelayananmu, segala pengorbananmu, segala pemberian kita, segala pengetahuan kita, kemuliaan, kebanggaan, jabatan, kekayaan, kehormatan yang kita miliki akan sia-sia jikalau engkau tidak ada pengampunan. Sia-sialah imanmu kepada Kristus, kepercayaanmu kepada Kristus kalau engkau nggak mengampuni. Mau sehebat apapun pelayananmu, sehebat apapun pengorbananmu, jabatanmu, engkau nggak mengampuni, nggak masuk surga, saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan dikatakan di situ, ya, di tentang doa Bapa kami. Mari kita buka bentar, Matius pasal yang ke-6 ayat 14, demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara, kesimpulannya, ya, kesimpulannya adalah, apakah itu sukses? Kesimpulannya dari khotbah ini, sukses dan berhasil menurut iman Kristen adalah berbicara tentang bagaimana kita menggunakan seluruh kehidupan kita berdampak bagi kerajaan Allah. Saya ulangi kesimpulannya. Sukses dan berhasil menurut iman Kristen adalah berbicara tentang bagaimana kita menggunakan seluruh kehidupan kita berdampak bagi kerajaan Allah. Jadi bukan berbicara jabatan, bukan berbicara kaya atau miskin, punya rumah atau enggak punya rumah, ya, direktur atau enggak direktur, bukan. Apapun kita, kasih bilang tadi, engkau kelingking berdampak enggak? Engkau jempol berdampak enggak? Kaki berdampak enggak? Apa aja? Mungkin kita adalah orang kecil dalam tanda kutip di sekelompok orang. Mungkin di gereja ini Anda merasa aku adalah orang yang gak paling berharga. Oh, aku ini orang biasa. Enggak apa-apa. Tapi berdampak enggak buat kerajaan Allah? Atau ada yang merasa sombong di sini? Oh, saya adalah orang yang paling hebat, yang paling berjasa. Pertanyaannya, berdampak enggak? Kalau engkau berdampak, apapun kita, saudara, sama kok nilainya di mata Tuhan. Karena memang itulah Tuhan tempatkan kita. Kita sebagai kaki menjadi beban untuk menahan, ya. Memang mungkin tanggung jawabnya berat, ya memang kita kaki. Yang ada mungkin kelingking, yang gak kelihatannya lemah, ya memang dia kelingking. Jadi hari ini kita semua, kalau engkau mau berhasil dan sukses dalam pandangan Tuhan, ingatlah seberapa berdampak engkau bagi kerajaan Allah. Kalau engkau begitu berdampak, sangat besar berdampak, berarti engkau sangat berhasil. Ya, belajar dari Daniel, jangan lihat berhasilnya secara dunia, bukan. Tapi berdampaknya itu bagi kerajaan Allah. Yusuf, jangan lihat berhasilnya hanya, oh dia enak jadi Perdana Menteri. Jangan lihat itu. Berdampaknya bagi kerajaan Allah. Berapa? Sekian banyak nggak? Sadrak Mesak Abednego. Jangan lihat, oh dia berhasil jadi bupati. Bukan. Seberapa berdampak. Karena nggak semua anak Tuhan kayak Daniel, kayak Yusuf. Ada kayak Stefanus mati-mati. Terus kita mau bilang dia nggak berdampak. Apa hanya yang berhasil doang? Enggak kan? Jadi hari ini, saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah, semua kita penting di mata Tuhan. Mari kita menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses bersama Roh Kudus dan Tuhan Yesus kita bisa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua jemaat Tuhan Gereja Kosambi Hope. Baik, hamba memberitakan firman Tuhan dan semua kami yang mendengar firman-Mu pedang bermata dua,
yang menjamah, mengobati, menyembuhkan semuanya kami Tuhan. Biarlah kami adalah orang-orang yang berhasil, bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah hidup kami, pakailah nyawa kami, pengetahuan kami untuk berdampak bagi kerajaan-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang ambil bagian. Kami percaya jerih payah mereka dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Kau Allah yang menolong membuka jalan bagi mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kalau ada yang lagi lemah imannya saat ini, di dalam nama Yesus Engkau bangkitkan iman mereka. Berdoa juga Tuhan, kalau ada yang sedang mengalami masalah rumah tangga, dalam nama Yesus, biarlah kasih Kristus mengalir atas mereka. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami semua yang mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Muda Janes Sitinjak yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman pagi ini. Kita semua diberkati. Amin. Baik, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi ini melalui persembahan kita. Ya, mungkin bisa ditransfer ke rekening Bapak Johan atau dibawa ke gereja ya dari hari Senin sampai Jumat ya. Bisa dibawa untuk diberikan kepada Saudara Johan. Baik, kita mau berdoa. Bapak, mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini diberi kesempatan kembali untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Dan kami percaya di tengah-tengah pandemi ini, walaupun mungkin ada di antara kami yang sulit, tapi kami percaya Engkau akan terus memberkati lewat cara-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memberkati gereja-Mu dengan uang-uang kami. Berkati anak-anak-Mu dengan hati yang rela yang sudah memberi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tangan Tuhan sedang mereda. Memberkati persembahan kita semua berkali-kali lipat. Amin.
selesai sudah ibadah online kita pada pagi hari ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan tercurah buat kita semua melalui ibadah ini. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita menerima doa berkat, kita mau kembalikan pujian dan hormat kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah pagi ini, dan Engkau juga hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga sungguh lawatan-Mu boleh kami rasakan, kami boleh nikmati Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami maupun kami sendirian ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat yang melayani, Tuhan berkati semuanya, dan juga kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu biar tetap antusias mencari Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan, walaupun tidak datang secara langsung bertatap muka di gereja, tapi ada kerinduan terus di hati jemaat-Mu untuk mencari Engkau Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Engkau memberkati anak-anak muda yang paling kecil, yang masih bayi, dari sekolah TK sampai yang paling besar Tuhan kuliah, dan juga opa oma semua yang ibu rumah tangga dan bapak-bapak yang berusaha, semuanya Tuhan yang bekerja, diberkati Tuhan dengan usaha-usaha mereka, dengan sekolah-sekolah mereka Tuhan. Jauhkan kami dari ketularan COVID ini Tuhan. Engkau yang membentengi anak-anak-Mu sekalipun kami bertemu dengan orang-orang OTG. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah segala pergumulan yang ada di jemaat-Mu, baik yang sakit, ekonomi, masalah keluarga, apapun Tuhan yang jamah, Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik, bahkan memberikan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, biarlah melalui Bapak Presiden sampai yang paling bawah dengan menteri-menteri yang terkait terus bahu-membahu untuk membangun bangsa ini, khususnya untuk menanggulangi masalah COVID ini Tuhan, bersama gugus tugas yang ada, garda terdepan yang ada, petugas-petugas kesehatan, rumah sakit, semuanya Tuhan, biar diberi hikmat oleh Tuhan untuk memberikan layanan yang terbaik buat bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, ada masa-masanya Kau akan menghentikan semuanya ini, dan kami boleh bebas kembali Tuhan. Semua penemuan-penemuan vaksin yang sedang diuji coba itu boleh berhasil, dan kami boleh bebas untuk melakukan aktivitas kami sambil menanti kedatangan-Mu Tuhan yang kedua. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kejayaan bagi satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Dan kita mau angkat tangan kita mau menerima doa berkat dari Ibu Gembala. Kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.